Sinetron Ikatan Cinta saat ini tengah menjadi fenomena di tengah masyarakat. Jalinan cinta Aldebaran dan Andin sukses membius penonton dan menjadikan demam ikatan cinta di kalangan para emak-emak dan remaja perempuan. Saking fenomenalnya, para penggemar sempat menyerbu lokasi syuting untuk melihat dari dekat para bintang kesayangan mereka. Sadar potensi menimbulkan kerumunan, manajemen, kru, dan para aktor serta aktris berkomitmen untuk mentaati dan menjalankan protokol kesehatan. Komitmen ini untuk menjamin dan memutus penyebaran COVID-19 di lokasi syuting. Selain itu, warga dan penonton diminta untuk tidak datang ke lokasi syuting. Tidak hanya di lokasi syuting sinetron, protokol kesehatan juga ketat diterapkan di lingkungan ruang redaksi media televisi. Jaga jarak antar kru, serta wajib mengenakan masker menjadi hal yang wajib yang tidak bisa ditawar. Bahkan hingga ke ruang kendali siar dan saat program ditayangkan, seluruh elemen kru penyiaran tak lepas dari protokol kesehatan. Hal ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkup media televisi. Ya, sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19, kira-kira bagaimana sejauh ini penerapan protokol kesehatan yang ada? Sudah bergabung bersama kami Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Pak Heri, selamat siang. Sejauh ini sudah hampir 1 tahun pandemi, bagaimana Satgas melihat penerapan protokol kesehatan? Iya, terima kasih Mas. Jadi protokol kesehatan itu wajib ya dalam 1 tahun terakhir ini dilaksanakan di semua tempat ya, di semua tempat, di hampir di semua kesempatan, termasuk di media kayak gitu. Dan selama ini Satgas sudah bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk mengatur atau untuk menentukan protokol kesehatan yang kira-kira bisa mencegah penularan COVID-19. Bahkan beberapa tempat yang sudah menerapkan protokol kesehatan saja itu terkadang masih ada celah terjadinya penularan. Jadi memang ada beberapa celah yang harus terus diwaspadai sehingga penularan itu tidak terjadi. Gitu. Termasuk di media, saya rasa tadi juga disampaikan ya. Saya rasa media dalam 1 tahun terakhir ini sangat aktif dalam mendukung sosialisasi protokol kesehatan, baik untuk mempersuasi masyarakat maupun kemudian secara praktis melindungi krunya juga agar tidak tertular COVID-19 seperti itu. Baik, lalu saat ini kan masyarakat mungkin sudah di tahap pasrah ya dengan adanya pandemi COVID-19. Apa yang Anda lakukan agar masyarakat ini kembali patuh dan memang semangat lagi untuk memutus rantai penyebaran COVID? Ya, benar Mbak Deva. Jadi secara ini 1 tahun terakhir ini mungkin masyarakat juga sudah bosan ya dengan kebiasaan hidup baru menggunakan masker kemana saja yang mengurangi kenyamanannya. Tetapi itu sejauh ini merupakan jalan yang terbaik sekarang. Gitu. Dan kami terus berupaya juga untuk mengembangkan kira-kira bagaimana agar masyarakat itu tetap secara enjoy menjalankan protokol kesehatan. Kendati aktivitasnya terganggu, tetapi sebenarnya manfaatnya, mereka harus tahu manfaatnya sangat besar, karena COVID ini sudah semakin di sekitar kita, sehingga kita juga harus tetap waspada, jangan pernah kendor untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu. Kendalanya apa sebenarnya di lapangan, Pak Heri, untuk mengatasi masyarakat yang mulai bosan, kemudian juga mulai abai untuk menerapkan protokol kesehatan? Iya, kendalanya banyak ya. Mungkin salah satunya yang sering menjadi pembahasan adalah keteladanan gitu. Jadi keteladanan sama penegakan hukum untuk menjalankan protokol kesehatan. Keteladanan itu penting dan kemudian wajib juga ditunjukkan ke publik dalam hal ini melalui media. Satgas sangat yakin bahwa keteladanan itu bisa ditunjukkan di mana saja dan bisa diamplifikasi melalui media. Makanya ketika media juga menjalankan protokol kesehatan, ya tadi dijelaskan juga ya di TV, kru di redaksi juga dalam syutingnya juga ditunjukkan mereka menjaga jarak, memakai masker, kemudian dites dulu antigen sebelum mereka berada dalam ruang tertutup. Saya rasa ini adalah cara yang penting gitu yang diketahui publik sehingga masyarakat tahu bahwa apa yang mereka tonton, mereka saksikan itu sudah melalui prosedur
kesehatan yang benar, seperti itu, Mas. Baik. Klaster perkantoran ini kerap terjadi karena banyak mungkin perkantoran yang tidak bisa menerapkan bekerja dari rumah ya karena memang bidang-bidangnya. Bagaimana pengawasan Anda saat ini mungkin kepada seperti perusahaan media ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang harus tetap bekerja maksimal di tengah pandemi? Ya, kita tahu bahwa pandemi ini sangat memukul bisnis ya, di perkantoran juga bisnisnya juga melambat dan termasuk di media. Kita sedapat mungkin dalam meregulasi bekerja sama juga dengan KPI ya, membuat regulasi yang bisa juga diterima, sebuah regulasi yang merupakan hasil konsensus berdasarkan juga analisa ilmiah juga gitu. Jadi penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan, juga diterima, tetapi juga secara langsung tidak berpengaruh misalnya kalau di PT ada rating yang berkurang gitu. Jadi ini akan harus disiasati, ditemukan titik tengahnya, ada konsensus, tetapi juga tetap dijaga sebagai sebuah regulasi ditegakkan oleh regulator. Seperti itu, Mbak. Baik, kita harapkan penerapan protokol kesehatan tidak kendor, tetap dijaga ketat oleh semua pihak di luar sana. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya bersama kami. Selamat siang.